dan kali ini saya akan membahas sedikit tentang relasi dan fungsi. Yang pertama yaitu relasi. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan ke suatu himpunan lain. Misalnya, diketahui himpunan A adalah 0, 1, 2, dan 5 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 6. Maka relasi himpunan A ke himpunan B dicontohkan sebagai berikut. Misalnya, yang pertama kita menggunakan diagram panah. Gambarnya maka seperti ini. Ini di yang A adalah 0, 1, 2, dan 5. Yang B 1, 2, 3, 4, dan 6. Masing-masing dari diagram A ke B ada pasangannya. Silakan diperhatikan lebih detail gambarnya. Dan yang B adalah menggunakan diagram kartesius seperti dan yang C adalah himpunan pasangan berurutan R sama dengan 0, 1, 1,2, 2,3, dan 5,6. Sedangkan dengan menggunakan rumus yaitu bisa dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan x plus 1 di mana x elemen 0, 1, 2, 5 dan fx elemen 1, 2, 3, 4, dan 6. Yang selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi merupakan suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi dari A ke B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Misalnya ini seperti pada gambar X ke himpunan B-nya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, jika F adalah suatu fungsi dari A ke B, maka himpunan A disebut domain. Yang ini, himpunan A disebut domain atau daerah asal. Yang kedua, himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Yang ini, himpunan B adalah kodomain atau daerah kawan. Dan himpunan anggota B yang pasangan yaitu himpunan C yang di dalamnya, yaitu disebut dengan range atau hasil dari fungsi F. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal diketahui A himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suatu fungsi f A B ditentukan oleh fx sama dengan 2x min 1. Yang pertama, gambarlah fungsi f dengan diagram panah. Yang kedua, tentukan range fungsi f. Dan yang ketiga, gambarlah grafik fungsi f. Jawab yang pertama, gambarnya adalah seperti berikut. Dan yang kedua, tentukan range fungsi f. Dari diagram di atas terlihat bahwa fx sama dengan 2x min 1. Jadi ketika f1-nya sama dengan 2 kali 1 min 1 sama dengan 1. F2-nya 2 kali 2 min 1 sama dengan 3. F3-nya 2 kali 3 min 1 sama dengan 5. F4-nya 2 kali 4 min 1 sama dengan 7. Jadi range fungsi f adalah 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, dan 7. Grafik fungsinya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu macam-macam fungsi. Di sini yang pertama yaitu fungsi konstan atau fungsi tetap. Fungsi konstan merupakan suatu fungsi f A B ditentukan dengan rumus fx sebagai fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan atau tetap. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh di sini. Contoh soal diketahui R dengan rumus fx sama dengan 3 dengan daerah domain x mutlak min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Tentukan gambar grafiknya. Penyelesaian x-nya min 3, min 2, min 1, 0, 1. Fx-nya yaitu diketahui 3. Jadi gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu fungsi linier. Fungsi linier merupakan
Suatu fungsi f(x) disebut fungsi linier apabila fungsi itu ditentukan oleh f(x) ax plus b di mana a tidak sama dengan 0. A dan b bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Sebagai contoh, di sini adalah jika a diketahui f(x) sama dengan 2x plus 3, gambarlah grafiknya. Penyelesaiannya adalah 2x plus 3, 2x plus 3. X-nya adalah 0 dan min 1 per 2. Fx-nya adalah 3 dan 0. Maka gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi f(x) disebut sebagai fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh f(x) sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Sebagai contoh adalah perhatikan gambar di bawah ini. Fungsi f ditentukan oleh fx x pangkat 2 plus 2x min 3. Tentukanlah a domain fungsi f, b nilai minimum fungsi f, c nilai maksimum fungsi f, d range fungsi f, dan e pembuat 0 fungsi f, dan yang terakhir f koordinat titik balik minimum. Dengan gambar grafik sebagai berikut. Penyelesaiannya adalah yang pertama, domain fungsi f adalah x mutlak min 4 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Nilai minimum fungsi f adalah min 4. Nilai maksimum fungsi f adalah 5. Range fungsi f adalah y mutlak min 4 kurang dari sama dengan y kurang dari 5. Yang e pembuat 0 fungsi f adalah min 3 dan 1. Koordinat titik balik minimum grafiknya adalah min 1 dan 4. Dan berikutnya adalah fungsi identitas. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku f(x) sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Fungsi identitas ditentukan oleh f(x) sama dengan x. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Fungsi pada R didefinisikan sebagai f(x) sama dengan x untuk setiap x. Yang A carilah f-2, f0, f1, dan f3. Yang B adalah gambar grafiknya. Penyelesaian f(x) sama dengan x, maka f-2 sama dengan min 2, f0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1, dan f3 sama dengan 3. Sedangkan gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu fungsi tangga atau bertingkat. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi f(x) terbentuk interval-interval yang sejajar. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Diketahui fungsi f(x) min 1 jika x min 1, 0 jika min 1 kurang dari x2, 2 jika 2 kurang dari x4, dan 3 jika x lebih dari 4. Tentukan interval dari A f-2, B f0, C f3, D f5, dan E gambar grafiknya. Penyelesaiannya A f-2 sama dengan 1, f0 sama dengan 0, f3 sama dengan 2, dan f5 sama dengan 3. Untuk gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu fungsi modulus. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi modulus atau mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. f(x) x mutlak atau f(x) ax plus b mutlak. f(x) x mutlak artinya x mutlak x jika x lebih dari sama dengan 0 min
X jika X kurang dari 0. Untuk grafiknya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi atau f(x) disebut fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min fx, dan disebut fungsi genap apabila berlaku f min x sama dengan fx. Jika fx tidak sama dengan min fx, maka fungsi ini tidak genap dan tidak ganjil. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal. Contoh soal, tentukan fungsi f di bawah ini termasuk fungsi genap, ganjil, atau tidak genap dan tidak ganjil. Yang pertama yaitu fx sama dengan 2x pangkat 2 plus x. Yang kedua yaitu fx sama dengan 3 cos x min 5. Dan yang ketiga adalah fx sama dengan x pangkat 2 min 8x. Penyelesaiannya, fx sama dengan 2x plus x. F min x sama dengan 2 min x pangkat 2 plus min x. Min 2x min x. Min dalam kurung 2x pangkat 2 plus x sama dengan min fx. Jadi fungsi fx merupakan fungsi ganjil. Yang kedua yaitu fx sama dengan 3 cos x min 5. F dalam kurung min x sama dengan 3 cos min x min 5 sama dengan 3 cos x min 5. Jadi fungsi fx merupakan fungsi genap. Dan yang ketiga yaitu fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 8x. Fungsi f dalam kurung min x sama dengan min x pangkat 2 min 8 min x sama dengan x pangkat 2 plus 8x. Fungsi f min x tidak sama dengan fx dan f min x tidak sama dengan min fx. Jadi fungsi fx adalah tidak genap dan tidak ganjil. Selanjutnya yaitu fungsi sifat-sifat dari fungsi. Yang pertama fungsi injektif atau satu-satu. Jika fungsi f, a, b setiap b elemen b hanya mempunyai satu kawan saja di a, maka fungsi itu disebut fungsi satu-satu atau injektif. Seperti pada gambar yang pertama yaitu a, b, c, p, q, r. Mereka himpunan a dan b sama-sama mempunyai kawan di himpunan A sama-sama mempunyai kawan di B. Itu disebut fungsi injektif. Gambar yang kedua juga merupakan fungsi injektif. Sedangkan yang ketiga bukan merupakan fungsi injektif karena A dan AB dalam himpunan A memiliki satu teman di himpunan B. Ada yang sama. Jadi itu bukan merupakan fungsi injektif. Yang kedua yaitu fungsi surjektif atau onto. Pada fungsi f, a, b setiap b elemen b mempunyai kawan di a, maka f disebut fungsi surjektif atau onto. Seperti pada gambar yang pertama, ini merupakan fungsi surjektif dan yang kedua bukan merupakan fungsi surjektif. Selanjutnya yaitu yang ketiga, fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif disebut fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Dan ini merupakan contohnya. Ini gambar yang pertama merupakan fungsi bijektif dan yang kedua bukan merupakan fungsi bijektif. Selanjutnya yaitu daerah asal atau domain. Daerah asal adalah himpunan bilangan yang menyatakan suatu fungsi terdefinisi. Beberapa bentuk daerah asal fungsi. Yang pertama a, fx sama dengan akar gx, df sama dengan x mutlak gx lebih dari sama dengan 0, x elemen dari r. Yang b, fx sama dengan a per gx sama dengan hx per gx. df sama dengan x mutlak gx tidak sama dengan 0, x elemen dari r. Yang c, fx a per akar gx sama dengan hx per akar gx. df sama dengan x
Gx lebih dari 0, X elemen dari R. Yang D sama dengan G akar Gx per Hx, df sama dengan X mutlak 1 irisan 2, X elemen R. Yang pertama Gx lebih dari sama dengan 0, yang kedua Hx tidak sama dengan 0. Yang terakhir yang E, Fx sama dengan akar Gx per Hx, df sama dengan X mutlak 1 irisan 2, X elemen R. 1 Gx per Hx lebih dari sama dengan 0, yang kedua Hx tidak sama dengan 0. Sebagai contoh sebagai berikut, jika X akar X pangkat 2 per X pangkat 2 min X min 6, tentukan domain fungsi f. Penyelesaiannya adalah supaya fungsi f(x) sama dengan akar X pangkat 2 per X pangkat 2 min X min 6 terdefinisi, maka X pangkat 2 per X pangkat 2 X min X min 6 lebih dari sama dengan 0. Pertidaksamaan yang merupakan batasan domain fungsi di atas dapat diselesaikan sebagai berikut. X pangkat 2 per X pangkat 2 min X min 6 lebih dari sama dengan 0 menjadi X pangkat 2 per dalam kurung X plus 2 X min 3 lebih dari sama dengan 0. X1 sama dengan X2 sama dengan 0, X3 sama dengan min 2, dan X4 sama dengan 3. Garis bilangan pertidaksamaannya adalah sebagai berikut. Nilai X yang memenuhi adalah X kurang dari 2 atau X sama dengan 0 atau X lebih dari 3. Jadi domain dari f X mutlak sama dengan akar X pangkat 2 per X pangkat 2 min X min 6 adalah X kurang dari 2 atau X sama dengan 0 atau X lebih dari 3. Selanjutnya yaitu daerah hasil atau range. Daerah hasil atau range merupakan himpunan bilangan yang merupakan pasangan dari daerah asal atau DF. Contohnya adalah jika Fx sama dengan X pangkat 2 plus 2X min 3, tentukan RF jika daerah hasilnya atau DF sama dengan X min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, X elemen R. DF sama dengan X elemen R. Jawab. Perhatikan gambar Fx sama dengan X pangkat 2 plus 2X di bawah. Ini gambarnya. Yang pertama, jika DF untuk fungsi f dibatasi min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, maka dapat dilihat range fungsi f-nya adalah min 4 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 5. Dan yang B, jika DF untuk fungsi f X elemen R, maka dapat dilihat range fungsi f-nya adalah Y lebih dari sama dengan min 4. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.